saya akan memandu acara parents meeting pada hari ini. Dan mohon sebelum saya dimulai kegiatan pada hari ini, mohon bagi Bapak Ibu yang belum menyalakan video, bisa menyalakan video. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum mematikan audio, mungkin bisa di-mute supaya tidak terjadi feedback. Oke. Nah, untuk audionya nanti Bapak Ibu bisa nyalakan jika Bapak Ibu ada pertanyaan ya. Jika mau bertanya, kemudian jika Bapak Ibu misalnya ada keperluan mau meninggalkan chat, nanti Bapak Ibu mau meninggalkan Zoom meeting, Bapak Ibu bisa chat kepada kami memberikan keterangan, begitu. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan satu persatu Bapak Ibu guru, kemudian kepala sekolah yang hari ini mengikuti kegiatan Zoom meeting. Ada saya, Yohanes, kemudian ada Bu Nuryanti, kemudian ada Bu Retno, kemudian ada Bu Srikanti Nugraheni, kemudian ada Ibu Lucy, kemudian juga ada Ibu Weni Rengkowati, kemudian ada Pak Tantang, kemudian juga ada Ibu Rodelina Marbun, kemudian juga ada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wahyu Anggari. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan parents meeting pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati kita berdoa. Saya akan hantarkan, mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan yang telah Tuhan karuniakan pada kami semua, sehingga pada pagi yang indah ini, kami dapat berkumpul melalui Zoom meeting ini untuk mengikuti kegiatan parents meeting bagi Bapak Ibu wali murid kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Kami mohon Tuhan berikan hikmat kepada kami semua, supaya kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan informasi yang disampaikan terkait dengan kurikulum, kemudian terkait dengan kesiswaan, dan segala hal terkait dengan kegiatan pembelajaran para siswa di tempat ini dapat disampaikan dengan baik dan dapat ditangkap dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan pertemuan kami pada hari ini. Amin. Baik. Untuk bagian pertama, saya minta tolong Pak Fajar untuk ditayangkan susunan acaranya, supaya kita semua bisa tahu agenda kita hari ini. Ya, ini Pak Fajar akan share screen ya Bapak Ibu. Kita masih menunggu sebentar, supaya bisa terbaca oleh Bapak Ibu semua ya. Iya, sorry aku sibuk rapat. Oke, bisa ditayangkan mungkin yang susunan acaranya supaya kita bisa lihat. Oke, sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Belum. Oke, kita tunggu ya. Baik, kita tunggu ya Bapak Ibu sebentar. Oke. Oke, kita tunggu Bapak Ibu ya. Ya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Mila, bisa di-mute mungkin suaranya supaya tidak. Iya, sudah ya Bapak Ibu, bisa dilihat ya? Ya, baik. Ya, minta tolong ditayangkan untuk susunan acara kita.
Ya, saya akan bacakan Bapak Ibu susunan acara pada hari ini supaya kita tahu agendanya ya. Nah, yang pertama kita doa pembukaan tadi sudah saya buka, kemudian nanti kita akan masuk ke dalam sambutan kepala sekolah. Setelah itu nanti kita akan masuk di dalam perkenalan wakil kepala sekolah, kemudian wali kelas 10. Ya, kemudian yang berikutnya kita nanti akan masuk ke dalam pengenalan kurikulum. Kemudian berikutnya nanti kita juga akan masuk ke dalam pengenalan tata tertib sekolah dan MPLS. Kemudian setelah itu kita nanti akan masuk ke dalam acara Warnasari. Bapak Ibu nanti bisa bertanya terkait dengan kurikulum, terkait dengan tata tertib, serta kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan nanti mulai tanggal 13 di dalam Warnasari. Kemudian terakhir nanti kita akan tutup. Nah, acara pada hari ini kurang lebih sekitar 1,5 jam. Ya, tidak perlu berlama-lama Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sambutan kepala sekolah. Untuk itu kepada Ibu Wahyu Anggari saya persilahkan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua siswa atau wali siswa kelas 10 SMA Kristen Petra 3 tahun ajaran 2020-2021. Semangat pagi. Ya. Terima kasih ya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih karena kehadiran Bapak Ibu pada pagi hari ini memenuhi undangan kami. Mungkin tahun ini adalah tahun yang paling berbeda Bapak Ibu ya. Karena tidak tahun-tahun sebelumnya tidak pernah terjadi seperti ini, di mana kita melakukan pertemuan biasanya secara tatap muka langsung, tetapi kali ini, tahun ini kita harus melakukan melalui meeting Zoom. Tetapi kita tetap harus bersyukur Bapak Ibu ya. Kondisi saat ini, kondisi yang sulit yang mungkin kita tidak pernah menduga. Tetapi saya sangat berterima kasih bisa melihat Bapak Ibu, wajahnya Bapak Ibu semua. Kita bisa berkenalan, terima kasih ya kita masih dalam kondisi sehat. Saya tetap percaya bahwa Tuhan izinkan kondisi ini terjadi di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia. Pasti rencana Tuhan itu tetap yang terbaik. Khususnya untuk kita semua supaya kita ini bisa lebih dekat kepada Tuhan dan terlebih juga bisa membangun kehidupan keluarga kita ini menjadi lebih baik. Dengan di rumah kita bisa saling akrab dengan anak-anak kita, dengan suami, dengan istri, dengan keluarga, bisa beribadah bersama. Itu mungkin tidak pernah kita bayangkan. Tapi tetap kita bersyukur Bapak Ibu ya untuk kondisi saat ini. Ya baik Bapak Ibu, jadi meskipun kondisi sepertinya tidak memungkinkan untuk anak-anak kita ini melakukan pembelajaran, tetapi kami sebagai pihak sekolah tetap harus melakukan pembelajaran bagi putra-putri Bapak Ibu. Jadi tentu saja pembelajaran di tahun 2020-2021 ini nanti akan berbeda, khususnya di semester 1 ini. Nah, kita berharap, kita tetap berdoa, kondisi ini tidak lama-lama seperti ini, sehingga nanti kita akan tetap bisa bertemu dengan Bapak Ibu secara langsung, juga dengan anak-anak kita, itu yang kita rindukan semua. Ya, oleh karena itu, nanti pembelajaran ke depan, terutama di semester 1 ini, nanti sambil dilihat Bapak Ibu ya kondisinya, kita juga tetap harus mematuhi aturan pemerintah. Jadi untuk sementara nanti pembelajaran adalah modelnya daring. Oleh karena itu nanti dari Wakasek Kurikulum akan menjelaskan panjang lebar bagaimana bentuk pembelajarannya. Juga nanti dari kesiswaan juga akan menjelaskan tentang tata tertib dan seterusnya yang akan diikuti oleh putra-putri kita. Nah Bapak Ibu, jadi nanti kalau memang kondisi sudah baik dan pemerintah juga sudah menyampaikan pembelajaran boleh tatap muka, kami dari Petra juga sudah menyiapkan semuanya Bapak Ibu, termasuk SOP untuk protokol kesehatan. Jadi harus memakai masker, face shield, kemudian cuci tangan, ada hand sanitizer, dan juga kami sudah mengatur jalur-jalurnya, bagaimana nanti anak-anak tidak boleh langsung bertemu dengan teman-teman yang lain, itu sudah kami siapkan. Tetapi kita semua berdoa supaya kondisi ini cepat berlalu. Begitu ya Bapak Ibu ya, kita saling mendoakan sehingga kita nanti bisa lebih enak ya Bapak Ibu kalau
bertemu langsung, bertatap muka ya, tetapi kita tetap bersyukur pagi ini bisa saling melihat wajah kita masing-masing. Ya, berikutnya Bapak Ibu saya juga menekankan bahwa PPPK Petra itu juga mencanangkan value yang namanya RAISE ya, R-A-I-S-E. R-nya itu adalah respect, A-nya itulah adalah advance, I-nya internalize, S-nya share, dan E-nya empower. Nah, itu yang akan diterapkan di PPPK Petra dengan tujuan itu anak-anak kita nanti memiliki karakter yang lebih baik. Ya, terutama kondisi seperti begini, Bapak Ibu kita harus menyiapkan anak-anak kita sehingga mereka benar-benar menjadi anak-anak yang tangguh begitu ya, memiliki karakter yang baik, karakter yang sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan karakternya Kristus. Nah, itu nanti akan kita jalankan, kita hidupi di PPPK Petra ini, dan tentu bantuan Bapak Ibu itu sangat kami harapkan. Ya, mungkin Pak Fajar bisa menayangkan race-nya, Pak. Ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat sedikit tentang race ini. Ya, nanti juga ada lagunya Bapak Ibu ya, tetapi tidak akan kami putarkan pagi hari ini. Nanti anak-anak juga akan biasa untuk menyanyikan lagu race ini. Ya, ini Bapak Ibu ya. R-nya respect, A-nya advance, I-nya internalize, S-nya share, dan E-nya empower. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang nanti akan kita hidupi selama anak-anak kita ini belajar di lingkungan PPPK Petra. Ya, berikutnya Bapak Ibu saya juga akan menyampaikan tentang visi dan misi PPPK Petra serta sekolah. Ya, ini saya akan bacakan Bapak Ibu visi dari PPPK Petra, yaitu menjadi lembaga pendidikan Kristen yang holistik, inspiratif, dan berprestasi dengan sepenuh hati bagi Tuhan serta sesama. Ya, berikutnya untuk misinya, melaksanakan proses pendidikan yang menekankan siswa, pengajar, dan staf lainnya, serta pengurus mampu mengenal, menumbuhkan, dan menggunakan, serta menikmati seluruh potensi yang Tuhan sudah berikan sebagai berkat-Nya, sehingga dirinya secara pribadi dan bersama menjadi berkat bagi orang lain. Yaitu visi dan misi dari Petra Bapak Ibu ya, dan dialah kita juga menghidupi visi dan misi ini sehingga anak-anak kita nanti juga boleh bertumbuh tadi ya, bisa menggunakan serta menikmati seluruh potensi yang Tuhan sudah berikan kepada anak-anak kita nanti menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, gitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan perkenalkan ya Bapak Ibu ya untuk susunan atau struktur organisasi di SMA Kristen Petra 3. Ini yang pertama Bapak Ibu, saya sendiri, Wahyu Anggarika, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengenal sedikit wajah saya ya, karena di grup begitu ya Bapak Ibu, dan terima kasih Bapak Ibu juga sudah merespon luar biasa di dalam grup, karena terus terang kami juga berpikir bagaimana ya supaya komunikasi ini bisa terbentuk, sehingga kami akhirnya memikirkan untuk membentuk grup sementara orang tua. Nah, nanti kalau sudah terbentuk kelas, itu nanti pasti Bapak Ibu akan tergabung juga di dalam grup yang akan dilakukan oleh wali kelas masing-masing. Ya, kemudian saya perkenalkan untuk stafnya Bapak Ibu ya. Jadi wakil kepala sekolah di SMA Kristen Petra 3 untuk tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama ini adalah Ibu Lucy Hapsari R, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah Wakasek bidang kurikulum. Jadi beliau nanti yang akan menyusun semua kurikulum yang ada di SMA Petra 3. Beliau juga mengampu untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Lalu yang kedua, Dr. Andes Tantang Suprayogi, MSI. Beliau ini bertugas di Wakasek Kesiswaan. Nah, Pak Tantang nanti akan bertugas menertibkan anak-anak, juga membantu putra-putri Bapak Ibu supaya memiliki sikap yang lebih baik. Beliau mengampu di mata pelajaran fisika. Ya, Wakasek yang berikutnya. Ya, yang ketiga adalah Bapak Fajar Triadi, Sarjana Pendidikan. Beliau membantu di bidang sarana prasarana, jadi nanti yang menyiapkan semuanya untuk kebutuhan putra-putri Bapak Ibu selama pembelajaran.
Dan yang keempat adalah Bapak Yohanes Yuniatika, Sarjana Sains Teologia. Beliau ini membantu di bidang humas, hubungan masyarakat, jadi yang akan mengatur juga nanti hubungan keluar dan juga ke dalam. Nah, ini Bapak Ibu susunan staf dari SMA Kristen Petra 3 untuk tahun ajaran ini. Ya, kemudian Bapak Ibu saya akan memperkenalkan untuk wali kelas ya. Wali kelas, jadi maksud saya begini, ini wali kelas tetapi untuk sementara mereka akan menjadi pendamping gugus terlebih dahulu Bapak Ibu. Nanti mereka benar-benar akan menjadi wali kelas setelah terbentuk kelas yang peminatan, karena ini peminatan masih dalam proses. Ya, jadi nanti mereka untuk kegiatan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, mereka akan menjadi pendamping gugus. Yang pertama adalah Ibu Weni Rengkowati, Sarjana Pendidikan. Ya, nanti beliau ke depan menjadi wali kelas 10 IPA, mengampu di bidang matematika, mata pelajaran matematika. Lalu yang kedua, Ibu Dr. Anda Nuryanti, MSI, Master Science, itu wali kelas 10 IPS 1, beliau mengampu mata pelajaran PPKN. Dan yang ketiga adalah Dr. Anda Sri Kanti Nugrahini, mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia, nanti akan menjadi wali kelas 10 IPS 2. Nah, ini Bapak Ibu wali kelasnya, jadi kita ada 3 kelas paralel. Ya, begitu Bapak Ibu untuk perkenalan wali kelas dan juga stafnya, makaseknya, dan biarlah Bapak Ibu nanti juga bisa menjalin hubungan dengan Bapak Ibu ini semua sehingga kita juga saling bisa berkomunikasi. Ya, begitu Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Mari mulai hari ini kita ini menjadi satu saudara, betul ya, kelompok keluarga besar SMA Kristen Petra 3. Ya, jadi kalau nanti ada masalah, ada kesulitan, mari kita bersama-sama untuk mengatasi. Ya, jadi kalau ada keluhan dari Bapak Ibu tidak usah sungkan untuk menyampaikan kepada kami. Pasti nanti kami akan membantu jalan keluarnya. Ya, kalaupun kami juga ada kesulitan, pasti kami juga akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu sehingga semua bisa terselesaikan dengan baik dan semuanya itu juga untuk kemajuan anak-anak kita, perkembangan anak-anak kita sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses. Begitu Bapak Ibu, saya akan tutup untuk sambutan pada pagi hari ini. Selamat mengikuti pertemuan selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Ya, begitu ya Bapak Ibu, sambutan dari Bu Wahyu sudah diperkenalkan tadi susunan struktur organisasi untuk tahun ajaran 2020-2021, kemudian juga sudah disampaikan core value dari sekolah, dalam hal ini SMA Kristen Petra 3 yang bernaung di bawah PPPK Petra. Ada juga budaya sekolah tadi, race yang disinggung oleh Bu Wahyu, nah itu nanti yang akan kita terapkan kepada seluruh keluarga besar SMA Kristen Petra 3, termasuk guru, karyawan, juga para siswa. Baik, untuk selanjutnya, Bapak Ibu mungkin sudah bertanya-tanya ya, kira-kira untuk tahun ajaran depan itu model pembelajarannya akan seperti apa, karena ini kan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ya, karena kita tahu bahwa tahun ini kita mengalami bersama pandemi COVID-19. Nah, untuk itu, supaya lebih jelas, Bapak Ibu bisa menyimak paparan informasi tentang kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Lucy Hapsari. Ya, mungkin Pak Fajar bisa di-sharingkan screen tentang sosialisasi kurikulum. Kemudian untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Lucy. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Lucy. Iya, terdengar ya? Ya, terdengar. Bisa terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu? Iya. Terdengar. Ya, baik. Silakan slide-nya Pak Fajar. Ya, jadi perkenalkan Bapak Ibu, saya Bu Lucy. Saya mengampu bahasa Inggris dan tahun ini saya dipercaya untuk berada di kurikulum. Jadi memang tadi seperti disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah, di pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kita beradaptasi. Ya, sambil menunggu Pak Fajar untuk bisa share screen. Ya, kita sabar ya Bapak Ibu ya.
Belum terlihat Pak Fajar. Iya, sebentar Bapak Ibu ya. Ya, jadi yang pertama kali kita perlu perhatikan Bapak Ibu dalam pelaksanaan PBM atau proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19 ini, yang pertama kali itu adalah protokol kesehatan. Tadi Bu Wahyu sudah menjelaskan bahwa SMA Petra 3 ini sudah mengupayakan yang terbaik untuk memaksimalkan protokol kesehatan bagi siswa. Ya, silakan Pak Fajar selanjutnya. Nah, ini ada dasarnya Bapak Ibu. Ya, mungkin masih trouble ya Bapak Ibu ya. Jadi dasar yang paling utama itu memang berasal dari pemerintah sendiri. Jadi ketika sekolah itu akan mengadakan PBM, itu proses panjang yang harus dijalani. Terutama memang dari Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim sendiri menekankan bahwa yang pertama protokol kesehatan, lalu kedua karena, nah ini Bapak Ibu, jadi pendekatannya itu adalah pertama mengutamakan kesehatan. Kesehatan siapa? Dalam pendidikan ini adalah keselamatan guru, siswa, dan orang tua. Jadi diharapkan dalam pandemik ini proses pembelajaran itu masih bisa berlangsung sekalipun mungkin tidak maksimal. Ya, tapi kita mengusahakan yang terbaik Bapak Ibu. Nah, lalu kemudian di sini adalah sekolah itu harus aman. Aman di sini artinya sekolah harus menerapkan protokol kesehatan yang tingkat tinggi, sehingga sekolah tidak menjadi klaster baru untuk COVID-19. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mendengar di Finlandia sekolah dibuka baru 2 minggu sudah ada beberapa guru dan siswa yang terkena. Nah, ini tidak kita harapkan. Nah, dalam kenyataan ini sekolah tetap harus memberikan layanan optimal di dalam pendidikan. Nah, karena itu di sini ada beberapa perubahan yang terjadi dalam proses pembelajaran siswa. Ya, jadi tidak bisa sama seperti sebelum pandemi COVID-19. Jadi ada beberapa perubahan. Perubahan yang paling utama itu adalah tempat belajar siswa. Jadi untuk nanti sekolah bisa membuka kelas baru itu prosesnya panjang, sekolah harus mendapatkan izin dan juga sekolah harus mendapatkan persetujuan dari banyak pihak sampai dipastikan bahwa sekolah ini aman untuk bisa melakukan proses pembelajaran tatap muka. Jadi untuk saat ini proses pembelajarannya adalah melalui pendidikan jarak jauh atau distance learning, seperti itu. Silakan Pak Fajar. Nah, terkait dengan kurikulum Bapak Ibu, di SMA Petra 3 itu kita menggunakan kurikulumnya K13 Bapak Ibu ya. Di mana dalam kurikulum K13 itu ada 2 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran wajib dan kemudian mata pelajaran pilihan atau peminatan. Nah, di sini dalam COVID-19 ini ada perbedaan jam belajarnya. Jadi kalau sebelumnya, silakan slide berikutnya. Ya ini nanti Bapak Ibu ya, slide berikutnya lagi Pak Fajar. Nah, jadi kalau sebelumnya Bapak Ibu dalam situasi normal, kelompok wajib ini mencapai 20 jam per minggu, ya 20 jam per minggu, maka di era new normal, di dalam pandemi COVID-19 ini hanya menjadi 12 jam. Silakan selanjutnya. Nah, sedangkan untuk yang kelompok peminatan, itu juga sama Bapak Ibu. Ya, jadi kalau tadi 12 jam untuk yang kelompok wajib, totalnya sebenarnya dalam satu minggu, normalnya siswa belajar 49 jam. Namun dalam COVID-19 ini di era new normal itu hanya 25 jam per minggu. Jadi jamnya sangat pendek sekali. Lalu nanti untuk untuk peminatan IPA dan IPS bisa maju sebentar Pak Fajar. Nah, untuk peminatan IPA dan IPS nanti sudah diinformasikan oleh kepala sekolah, baik untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya berasal dari Petra, SMP Petra, ataupun dari luar Petra, bahwa kita akan mengambil rata-rata nilai matematika dan nilai IPA
rapot semester 1 dan 6, semester 1 sampai 6 untuk peminatan IPA, sedangkan untuk peminatan IPS itu akan menggunakan rata-rata nilai matematika dan nilai IPS di rapot semester 1 sampai 6. Karena itu kami juga memohon bila Bapak Ibu belum mengumpulkan, sekiranya belum mengumpulkan rapot untuk bisa segera mengumpulkan, karena itu akan menjadi pengolahan data dari kami pihak kurikulum untuk bisa menjuruskan putra-putri Bapak Ibu di IPA atau di IPS. Nah, jam belajar siswa juga berubah Bapak Ibu. Biasanya dalam satu hari siswa itu belajar 10 jam. Maka di era new normal ini hanya 5 jam satu hari. Ya, jadi 5 jam itu 1 jam pelajarannya 45 menit. Ini adalah gambaran dari sistem belajar siswa nanti pada saat moda daring atau online. Jadi dimulai dari jam 8 sampai jam 8.15 ini nanti untuk doa pagi. Lalu kemudian setelah itu diikuti oleh jam pelajaran pertama, jam pelajaran kedua. Lalu setelah itu siswa akan diberikan waktu untuk istirahat selama kurang lebih 45 menit. Lalu kemudian diteruskan pada PBM jam ketiga, 4, dan kelima. Lalu pada jam 12.45 itu bersama-sama siswa dan juga guru pengajar akan menutup kegiatan dengan doa penutup. Seperti itu. Jadi ini juga salah satu bagian dari protokol kesehatan, yaitu para siswa dan guru tidak diperkenankan untuk memforsir istilahnya kekuatan atau kesehatannya, sehingga diatur sedemikian rupa para siswa bisa 5 jam pelajaran itu semua materi itu bisa diberikan. Nah, terkait dengan berkurangnya jam pelajaran, ini kami dari pihak BPPK Petra sudah menyusun materi-materi atau KD yang ada di kelas 10, 11, dan 12, itu sedemikian rupa kita ambil materi-materi yang esensial. Jadi materi-materi yang sangat penting dan bisa dilakukan melalui moda daring. Seperti itu. Ya, jadi karena kita moda daring Bapak Ibu, di sini ada Bapak Ibu guru, mungkin bisa dilihat di gambar kanan, itu ada Bapak Ibu guru yang sudah menyiapkan materi, di mana nanti materi ini akan disampaikan pada siswa melalui jaringan internet. Ya, silakan. Ya, jadi Bapak Ibu guru ini sudah menyiapkan ya Bapak Ibu semua materi pembelajaran itu mulai dari materi PPT-nya atau modulnya atau e-book-nya itu sudah dibuat dan sudah disiapkan. Begitu juga dengan penugasannya, begitu juga dengan penilaiannya itu sudah disiapkan oleh Bapak Ibu guru pengajar. Nanti semua materi itu akan dimasukkan dalam learning management system, di mana nanti siswa bisa mengambil materi-materi yang tadi diberikan itu secara online, kapanpun, dimanapun. Jadi materinya bisa diakses setiap saat. Tentu saja dalam akses materi, itu nanti jika itu berupa penugasan, penilaian, biasanya memang ada batasan waktu. Namun batasan waktu ini pun juga pasti pada saat Bapak Ibu guru nanti melakukan pertemuan dengan siswa melalui Zoom meeting atau melalui internet, maka sudah akan diinformasikan batasan waktu, penilaian, kriterianya, dan sebagainya kepada siswa sebelum mereka mulai mengerjakan. Di sini di Petra, di SMA Petra 3, kita menggunakan Schoology Bapak Ibu sebagai learning management system kita. Sebenarnya PPPK Petra memiliki LMS, namun masih dalam proses pembangunan. Nah, untuk saat ini kita menggunakan Schoology. Jadi ini saya memberi gambaran kepada Bapak Ibu, bagaimana caranya siswa bisa tergabung dalam Schoology. Mungkin Bapak Ibu yang putranya berasal dari SMP Petra 2, itu sudah tidak asing dengan Schoology. Tapi mungkin yang tidak berasal dari SMP Petra 2, mungkin agak asing Schoology itu seperti apa. Jadi yang pertama kali,
maka siswa akan sign up dulu. Jadi mereka mendaftar dulu pada aplikasi Schoology. Nanti sekolah akan memberikan ID nama. Jadi ID namanya nanti akan diseragamkan supaya tidak aneh-aneh. Kadang-kadang kan mungkin anak-anak itu punya nama panggilan atau apa. Jadi kita akan standarkan ID siswa. Nah, kalau mereka sudah sign up, maka nanti siswa itu akan mendapatkan kode akses virtual class-nya dari sekolah melalui wali kelas. Jadi nanti akan di-share-kan di dalam grup siswa kode akses untuk kelas masing-masing. Karena tiap kelas kode aksesnya akan berbeda. Lalu kalau mereka sudah melakukan enrollment, maka kemudian mereka baru bisa mengakses materi atau informasi yang ada di dalam setiap virtual class mereka masing-masing. Di sana mereka bisa mendapatkan materi pembelajaran, baik berupa PPT, atau modul, atau PDF dari Bapak Ibu Guru, juga penugasan-penugasan. Itu juga sudah disusun. Begitu juga sistem penilaiannya, itu juga sudah disusun. Bahkan bila diperlukan ada feedback, itu juga bisa dilakukan melalui LMS Schoology. Saya beri gambaran, nah kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, LMS Schoology. Ini saya beri contoh untuk yang tahun lalu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di bagian kiri bawah itu ada access code. Nah, access code ini yang nanti akan diberikan ke siswa sehingga siswa bisa enroll atau masuk ke dalam grup kelas mereka masing-masing. Silakan selanjutnya. Nah, nanti pada setiap folder pelajaran mereka akan menemukan materi-materi yang diperlukan selama proses pembelajaran. Termasuk juga akan diberitahukan bagaimana caranya mendownload materi atau sebaliknya bagaimana caranya mengupload materi. Nah, untuk LMS Schoology ini, para siswa tidak harus menggunakan laptop atau PC. Melalui HP mereka juga bisa. Bahkan upload tugasnya pakai HP juga bisa. Namun memang ada batasan dari Schoology mengenai besaran filenya. Nanti pada pertemuan minggu depan mungkin untuk para siswa akan lebih dibahas, lebih teknis, hal-hal mengenai bagaimana mereka memanfaatkan fitur dan juga cara-cara mereka untuk mengupload, lalu kemudian mendownload, lalu kemudian setelah itu masuk dalam grup percakapan dan seterusnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Itu sekedar gambaran untuk orang tua bagaimana proses pembelajaran daring akan dimulai. Nah, yang tidak kalah penting mungkin yang menjadi pertanyaan orang tua, kalau mode daring, lalu penilaiannya seperti apa? Nah, Bapak Ibu, silakan Pak Fajar. Dalam K13, sekalipun kita menggunakan mode daring, tapi tetap Bapak Ibu bahwa penilaian siswa itu didasarkan atas 3 hal. Yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Nah, untuk sikap ini nanti memang dari Diknas Pendidikan itu diminta yang utama itu adalah observasi. Jadi diminta untuk Bapak Ibu Guru pengajar ini atentif atau peduli pada siswa. Ya, jadi tidak sekedar mengajar saja, tetapi juga harus memperhatikan setiap anak didiknya. Nah, karena itu observasi menjadi yang utama. Lalu ditunjang dengan penilaian diri, jadi siswa menilai dirinya sendiri, dan juga siswa menilai temannya. Ya, siswa menilai temannya, biasanya kalau dalam ruang kelas yang real time, yang face to face, itu siswa menilai teman di sisi kiri dan sisi kanannya atau di depan dan di belakang. Tapi dalam online ini nanti kami akan mengatur mereka harus menilai siapa. Lalu bagaimana cara menilainya? Kan ini modenya daring. Bagaimana cara mengobservasi? Ya, jadi sekalipun daring Bapak Ibu, kami dari SMA Petra 3 sudah menetapkan aturan-aturan yang harus para siswa lakukan selama mereka mengikuti proses pendidikan jarak jauh. Nanti untuk lebih jelasnya, itu akan dijelaskan oleh Pak Tantang, selaku Wakasek Kesiswaan.
Ya, jadi sekalipun daring, tetap Bapak Ibu kita bisa mengobservasi siswa. Seperti itu. Lalu kemudian untuk pengetahuan ini ada tes tertulis, ada tes lisan, ada penugasan, dan juga ada portofolio. Jadi tes tertulis ini ulangan tertulis. Jadi kalau mau daring, apakah bisa? Bisa. Jadi semester lalu kami sudah melakukan dan ini berjalan dengan cukup baik. Tes lisan, apakah bisa? Juga bisa Bapak Ibu, karena kan pada kami dari SMA Petra 3, itu kami juga selain menggunakan Schoology, kami juga menggunakan Zoom meeting untuk bertatap muka dengan para siswa, sekalipun tidak bisa langsung. Lalu juga penugasan itu juga akan dimasukkan di dalam LMS Schoology. Untuk keterampilan juga sama, keterampilan ini juga bisa diambil, jadi memang sudah disusun sedemikian rupa keterampilan yang akan dilakukan oleh siswa adalah keterampilan yang memang bisa dilakukan dalam mode daring. Jadi tadi kan saya mengatakan tentang materi esensial, nah ini sudah dipetakan materi-materi mana saja yang bisa dilakukan secara daring, yang mana yang mungkin harus menunggu sampai nanti Surabaya lebih kondusif, kita bisa melakukan face-to-face, kelas face-to-face, kelas yang tatap muka, baru akan dilakukan untuk yang keterampilan yang memang tidak bisa dilakukan secara daring. Silakan Pak Fajar. Nah, jadi ini cakupan penilaiannya Bapak Ibu, ada namanya penilaian harian, lalu penilaian tengah semester, dan kemudian penilaian akhir semester. Di mana kesemuanya ini pada rapot ini menggunakan angka skala 0 sampai 100, dan kemudian dilengkapi dengan deskripsi. Ya, ini contoh Bapak Ibu ya, jadi tidak seperti ini. Jadi misalkan dalam sebuah mata pelajaran itu biasanya ada istilahnya kompetensi dasar. Gampangannya itu materi pembelajarannya yang harus dicapai oleh siswa. Nah, setiap kompetensi dasar itu pasti akan punya nilai. Nilai itu bisa berupa, jadi 1 KD itu bisa berupa rata dari tes tulis, ditambahkan tugas, atau hanya tes tulis saja, atau hanya tugas saja setara tes tulis. Jadi ada 3 kemungkinannya nilai itu didapatkan. Nah, ini yang menentukan nanti adalah Bapak Ibu pengajar. Karena apa Bapak Ibu? Karena setiap mata pelajaran itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Namun yang pasti para siswa dari awal pasti akan diberitahu seperti apa. Sehingga mereka istilahnya sudah punya gambaran. Oh, untuk KD yang ini saya akan dinilai dengan cara seperti ini. Oh, untuk KD yang ini saya akan dinilai dengan cara seperti ini. Lalu nilai-nilai KD tersebut itu akan ditambahkan. Lalu ditambahkan juga dengan penilaian tengah semester. Lalu ditambahkan dengan PAS. Nah, berapapun jumlahnya itu nanti kemudian akan dirata. Jadi kalau misalkan ada 2 KD, ini saya contohnya 2 KD, KD 3.1 dan 3.2 ditambah PTS, PAS, maka nanti dibaginya adalah 4, seperti itu. Nah, hasil akhirnya Bapak Ibu nanti di rapot itu akan menjadi angka dan kemudian predikatnya. Lalu kemudian deskripsinya. Jadi seorang siswa bila dia mendapat nilai 93 minimal, itu baru dia akan mendapatkan nilai sangat baik. Nah, kalau dia nilainya 84 sampai 92 di antara range itu, maka predikatnya itu adalah baik. Sedangkan kalau dia nilainya di bawah 84, namun sekitar 75 sampai 83, maka predikatnya adalah cukup. Bila kurang dari 75, maka predikatnya adalah D atau kurang. Nah, terkait dengan penilaian rapot, maka ini adalah kriteria kenaikan kelas Bapak Ibu. Jadi, pada prinsipnya adalah siswa itu harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun yang sedang diikuti. Lalu kemudian siswa itu mendapatkan deskripsi sikap B, ya.
Deskripsi sikap B yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai kriteria ditetapkan oleh satuan pendidikan atau dalam hal ini sekolah. Begitu juga untuk kegiatan ekstrakurikuler, kepramukaan, mereka juga harus mendapatkan nilai B. Lalu yang ketiga, siswa juga tidak boleh memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai pengetahuan dan atau keterampilannya di bawah KKM. Ya, jadi misalkan kita kan KKM-nya 75. Nah, misalkan bahasa Inggris, ini yang saya ampuh. Misalkan bahasa Inggris ini kan punya nilai KI 3. Jadi maksudnya punya nilai pengetahuan dan punya nilai keterampilan. Pengetahuannya dapatnya 80, tapi keterampilan cuma mendapatkan 70. Maka ini juga sama saja siswa tersebut K, ya kurang. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kemudian, masih belum Pak Fajar? Masih sebelumnya? Ya, dan bila ada mata pelajaran yang tidak mencapai ketuntasan belajar, baik pada semester ganjil atau semester genap, maka nilai akhir diambil dari rata semester ganjil dan genap pada mata pelajaran yang sama pada tahun pelajaran tersebut. Ini misalkan seperti ini Bapak Ibu. Semester 1 nilai bahasa Inggrisnya 80. Lalu di semester 2 nilai bahasa Inggrisnya 70. Maka ini akan dirata. 80 tambah 70 dibagi 2. Kalau 75 ya berarti sudah mencapai KKM. Tapi kalau belum mencapai 75 berarti belum mencapai KKM. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian, nah ini, dinyatakan tidak naik kelas 11 atau dinyatakan tidak naik kelas 12 apabila tidak mencapai nilai KKM yang 75 itu tadi lebih dari 2 mata pelajaran. Ya, lebih dari 2 mata pelajaran. Ini 2 mata pelajaran di luar peminatan ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kalau peminatan IPA, maka matematika, biologi, fisika, kimia ini wajib tuntas. Tidak boleh tidak. Tapi siswa kalau katakanlah seperti ini. Tapi kalau siswa misalkan di mata pelajaran, misalkan ya di mata pelajaran bahasa Jawa atau di mata pelajaran bahasa Mandarin tidak tuntas, tetapi mata pelajaran ciri khas peminatannya tuntas, ini masih bisa naik kelas Bapak Ibu. Jadi yang tidak boleh tidak tuntas atau harus tuntas itu adalah mata pelajaran peminatan. Jadi kalau IPA, matematika, biologi, fisika, kimia, sedangkan kalau IPS, ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Lalu, masih belum Pak Fajar? Ya, untuk kelas 11 dan 12 juga dinyatakan memiliki ketuntasan nilai apabila nilai pengetahuannya dan prakteknya atau keterampilannya mencapai KKM dan nilai sikapnya itu baik. Jadi ini kembali ke poin sebelumnya. Dan yang tidak kalah penting itu adalah persyaratan non-akademis Bapak Ibu, yaitu kehadiran siswa. Nah ini mode daring, kehadiran siswanya bagaimana? Nah nanti Pak Tantang selaku Wakasek Kesiswaan akan menjelaskan bagaimana kami menghitung kehadiran siswa di kelas. Seperti itu. Jadi kehadiran siswa di kelas itu harus mencapai 90% atau lebih. Ya, lalu kemudian siswa tidak terlibat kegiatan tindakan kriminal atau penggunaan narkotika dan barang-barang terlarang lainnya. Dan nantinya para siswa yang semisal tidak naik kelas, maka dia akan diwajibkan mengulang pada kelas yang sama, seperti itu. Tapi kami berharap bahwa dengan komunikasi, kerjasama antara Bapak Ibu dengan kami pihak sekolah, kami berharap bahwa para siswa ini bisa mencapai proses pendidikan yang maksimal. Jadi proses belajarnya bisa maksimal dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Ya, demikian informasi dari saya Bapak Ibu. Bila nanti ada pertanyaan bisa dicatat terlebih dahulu, nanti bisa ditanyakan pada saat warna sari. Terima kasih. Ya,
Ya, terima kasih Bu Lucy sudah menjelaskan tentang struktur kurikulum, kemudian juga sudah menjelaskan terkait dengan kegiatan pembelajaran nanti selama masa pembelajaran jarak jauh ya Bapak Ibu, kemudian penilaian juga sudah dijelaskan. Seperti tadi yang disampaikan, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti mungkin bisa dicatat terlebih dahulu. Kemudian setelah itu, pada bagian warna sari nanti bisa disampaikan. Gitu. Ya, Bapak Ibu masih semangat? Bapak Ibu masih semangat? Ya, masih semangat ya? Masih semangat ya Bapak Ibu? Iya. Semangat, Oke. semangat. Ya, puji Tuhan. Siap. Semangat ya Bapak Ibu. Baik, untuk berikutnya Bapak Ibu, kita nanti akan mendengarkan paparan terkait dengan tata tertib selama para siswa mengikuti kegiatan pembelajaran daring, kemudian nanti juga akan dijelaskan agenda kegiatan MPLS mulai tanggal 13. Nah, untuk itu kepada Pak Tantang dan Bu Retno, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Apakah bisa didengarkan suara saya? Baik, Pak Hajar, untuk PPT-nya. Program kesiswaan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk program kesiswaan ini adalah mendukung dari program kurikulum. Tentunya kenaikan kelas ini, program kesiswaan juga berfungsi untuk mendukung kenaikan kelas. Tadi sudah dikatakan syarat mengikuti kenaikan kelas adalah 90% itu hadir dalam posisi daring. Ini perlu diketahui Bapak Ibu. Untuk tahun ajaran 2020-2021 ada beberapa yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Lanjut. Tata tertib dan etika online meeting atau Zoom saat pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, berbeda antara tatap muka langsung dengan daring atau di rumah. Tentu di dalam daring, putra-putri Bapak Ibu sudah terbiasa karena waktu di SMP, waktu pandemi COVID-19 sudah menerima tugas, yaitu dengan nama Learn from Home, LFH. Tentu ini dilakukan di rumah. Kami selaku kesiswaan meminta kerjasama dari Bapak Ibu, bukan kami kesiswaan sebagai polisi, tidak, atau langsung menghakimi, tidak, tapi kerjasama dari orang tua untuk membantu kami supaya proses belajar mengajar baik dan sikap anak-anak baik, maka perlu ada kerjasama. Lanjut lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama itu adalah kita tetapkan bersama-sama. Ini adalah kerinduan sekolah dan Bapak Ibu semua yang ada keluhan bagaimana mengikuti Zoom, bagaimana dengan bangun, bagaimana dengan pakaian. Sekolah menetapkan untuk kedisiplinan para siswa sekalipun di rumah, yaitu mengenakan seragam sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, siswa diwajibkan berpakaian seragam sekolah saat menjalani online meeting pembelajaran. Untuk itu pemakaian seragam ini Bapak Ibu kami memohon bantuan agar para siswa yang pertama diingatkan, yang kedua dimandirikan. Senin sampai Rabu, apalagi siswa SMA harus bisa mandiri. Jadi putih abu-abu ini harus dilakukan pada saat online meeting. Kamis itu pramuka, Jumat itu batik Petra. Ini mohon Bapak Ibu diperhatikan juga para siswa harus mandiri. Selanjutnya, untuk bergabung mengikuti proses belajar mengajar, para siswa bergabung 10 menit sebelum mengikuti online meeting pembelajaran. Tujuan daripada 10 menit sebelum mengikuti online meeting pembelajaran agar para siswa betul-betul konsentrasi, mempersiapkan diri. Jangan sampai para siswa kaget atau belum siap. Sehingga wali kelas nanti bisa mengecek, oh ternyata
para siswa itu sudah lengkap. Nah, siswa yang bergabung ini sangat penting Bapak Ibu, jangan sampai terlambat. Nah, ini aturannya, para siswa tidak boleh lebih dari jam pelajaran yang ditetapkan. Memang aturan tatap muka itu lebih dari pembelajaran siswa dikatakan terlambat. Untuk itu 10 menit ini untuk menghindari siswa terlambat. Bapak Ibu mohon bantuan diingatkan para siswa yang nantinya tidak perlu diingatkan karena anak-anak SMA harus bisa mandiri, harus bangun sendiri. Ya ini pertama memang agak berat tapi lama-lama akan bisa. Lanjut Pak. Yang ketiga, dalam bergabung para siswa diwajibkan menyalakan kamera video pada saat online meeting berlangsung. Ini adalah bagian dari tugas wali kelas akan mengecek absensi kehadiran para siswa. Apakah benar-benar para siswa ini hadir atau tidak, dan tidak diperkenankan menggunakan foto diri, jadi seolah-olah foto dipasang, dia bermain game atau dia bermain-main atau meninggalkan. Ini juga pelanggaran tata tertib daripada online meeting. Untuk itu, guru supaya bisa melihat para siswa, maka kamera video harus dijalankan, dan juga para siswa bisa print screen untuk bukti bahwa para siswa juga hadir. Lanjut Pak Fajar. Bersikap sopan. Bapak Ibu dan saya pasti mengharapkan dalam kondisi Zoom meeting pasti etika kesopanan harus dijaga. Yang pertama adalah dalam memberikan komentar pada saat diminta, ini para siswa harus beretika. Jadi memberikan komentar yang bagus, yang sopan. Jadi ini bagian dari karakter para siswa akan dibentuk. Jadi para siswa yang sering emosional, ini harus ditahan, bertanyalah yang baik. Mengajukan pertanyaan dengan sopan dan menjawab pertanyaan dengan cara yang sopan, ini bagian kami agar anak-anak berkarakter. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menciptakan bersikap sopan. Tidak hanya bersikap sopan duduk dalam artian para siswa duduk saja, tapi juga mengikuti yang ada pembelajaran dengan penuh konsentrasi. 5. Memberikan informasi bila siswa meninggalkan online meeting. Bapak Ibu diperkenankan para siswa meninggalkan kalau ada sesuatu, tetapi beretika. Hendaklah menginformasikan pada guru yang mengajar dengan menuliskan pada chat atau obrolan, dan nanti para siswa sudah paham bagaimana beretika meninggalkan. Lanjut. Keenam, hindari makan dan minum. Pengertian makan dan minum Bapak Ibu, sebenarnya siapa sih para siswa yang tidak haus, tidak boleh minum? Boleh. Cuman beretika, bukan berarti terus membawa botol, terus diperhatikan. Wajar aja etika kalau memang minum. Ini penting karena apa? Dengan cara siswa menghindari makan dan minum, ini supaya konsentrasi. Dan ini juga bagian juga menghambat para siswa untuk melakukan yang lain, seperti bermain game dan sebagainya. Ini beretika Bapak Ibu. Dengan online meeting, para siswa ini bisa konsentrasi dengan baik. Ini yang kami harapkan. Selanjutnya, pelaksanaan online meeting ini para siswa, Bapak Ibu, mengikuti setiap online meeting dengan baik dan sungguh-sungguh. Ini penting, kalau tidak dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu, putra Bapak Ibu akan ketinggalan materi. Untuk itu dipentingkan betul-betul pembelajaran seperti seolah-olah tatap muka dan harus diikuti dengan sungguh-sungguh. Yang ke-8, hal penilaian. Ini yang tadi dikatakan oleh kurikulum. Minimal sikap itu baik, Bapak Ibu. Syukur lebih, itu penting. Untuk itu, terlambat masuk Zoom, saya katakan jangan sampai terlambat sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Kalau itu lebih, wali kelas akan mencatat sebagai terlambat. Terlambat sekali, 2 kali, 3 kali itu ada aturan. Kami akan bekerja sama dengan BK, bimbingan konseling. Ada apa terlambat? Apakah ini sakit? Apakah ini sulit bangun pagi? Ataukah ada hal lain?
Tetapi kami terus bekerja sama dengan orang tua, minta kejujuran. Bagi kami, kejujuran itu penting. Kejujuran apa? Yaitu kalau siswa memang malas, katakan malas. Kalau memang siswa itu sakit, katakan sakit. Kami punya tim BK, bimbingan konseling, pasti akan membuat pembinaan-pembinaan. Selanjutnya kita lihat, Bapak Ibu, untuk lain-lain, jadi yang lain-lain itu artinya begini. Kalau para siswa itu hadir, ini penting Bapak Ibu diketahui dalam Zoom meeting, jam pertama sampai jam terakhir, di tengah-tengah para siswa itu tidak hadir dan tidak ada keterangan, ini tetap dianggap tidak masuk. Tetapi kami harus berhati-hati bekerja sama dengan orang tua dan BK. Kenapa tidak hadir? Kalau memang tidak hadirnya sakit, taruhlah jam ke-1, ke-2, 3 ikut. Yang keempat tidak hadir, yang kelima ikut. Itu akan ketahuan. Karena setiap guru kami berikan untuk mencatat semua kegiatan yang ada, siapa siswa yang tidak hadir. Kalau siswa itu hadir sampai penuh, itu berarti siswa itu hadir dalam sehari. Tetapi Bapak Ibu, jika ada problem siswa, entah sakit mah, entah problem apa, katakan sejujurnya, kami akan bekerja sama dengan tim UKS dan juga tim BK melalui online, nanti kami akan bekerja sama. Semoga harapan kami kesiswaan ya bisa berjalan dengan lancar, sekalipun online, kami berharap kerjasama Bapak Ibu, kita tumbuhkan di SMA Kristen Petra 3 karakter siswa. Tidak masalah di Zoom, tapi tetap karakter siswa itu jalan. Saya berharap para siswa bisa mandiri dan bisa bertanggung jawab, tidak hanya bertanggung jawab pada guru, pada orang tua, pada sekolah, tetapi kepada Tuhan. Ini yang penting. Ajarkan anak-anak kami untuk bertanggung jawab kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semoga ini bermanfaat bagi kami, baik bagi Bapak Ibu, serta bagi sekolah. Ini tentang tata tertib sekolah dan berlaku untuk MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Nanti akan diterangkan Bu Retno tentang jadwal dan juga tentang aturan tata caranya. Demikian dari kami, Bapak Ibu, tetap semangat, Tuhan memberkati. Selanjutnya, Bu Retno akan menjelaskan tentang MPLS berkaitan dengan jadwal dan juga aturan yang lain. Ya, terima kasih Pak Tantan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, saya akan menjelaskan tentang persiapan dan pelaksanaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk MPLS tahun ajaran 2020-2021 ini memang berbeda dengan MPLS seperti sebelumnya. Saya akan menjelaskan dulu hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh peserta MPLS, yaitu siswa kelas 10. Untuk hari Senin, Bapak Ibu, itu nanti akan diadakan persiapan yang akan menjelaskan tentang tata tertib dan perkenalan wali kelas. Saya minta tolong untuk PPT persiapan MPLS, Pak Fajar. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak Ibu. Berkesusahan. Telah ketemu ini saat ini. Saat ini. Aduh. Untuk yang pikiran belajar. Jahat modelnya. Oh, guru. Kok pertanyaan? Hah? Iya makanya. Ya, akan saya jelaskan dulu, Bapak Ibu.
Baik, sebentar ya Bapak Ibu. Membuat identitas diri berupa tulisan pada selembar kertas buffalo dan Ya, ini untuk pengenalan atau identitas diri. Ya, saya minta tolong untuk Bapak Ibu yang belum memute-kan volumenya karena feedback. Baterai mau habis. Baterai mau habis 30%. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Ya. Baik. Ya. Ya. Apakah Bapak Ibu bisa mendengarkan suara saya? Bisa Bu. Bisa Bu Retno. Oke ya. Ya, untuk pengenalan atau identitas diri dari peserta MPLS, Bapak Ibu, pada MPLS tahun ajaran ini, siswa kelas 10 SMA Kristen Petra 3 akan dibagi menjadi 3 kelas atau nanti istilah kita adalah 3 gugus. Dan diharapkan para peserta dapat membuat kartu identitas diri yang berupa tulisan pada 1 lembar kertas buffalo atau ukuran F4. Ya, terima kasih masukannya dari Bapak Imam. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Jadi peserta bisa membuat tulisan pada selembar kertas buffalo ukuran F4 dengan posisi landscape. Oke, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, ini sepertinya masih ada kendala teknis. Jadi sambil menunggu, Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan pertanyaan yang akan disampaikan kepada kurikulum maupun kepada kesiswaan terkait dengan kegiatan kurikulum ataupun kegiatan kesiswaan. Nah, terutama kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Ini penting untuk disimak dengan baik, jadi supaya MPLS bisa berjalan dengan lancar, kemudian putra-putri Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, karena kegiatan MPLS tahun ini itu sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita baru akan mulai kegiatan MPLS secara daring bersama dengan para siswa sekalian. Itu ya Bapak Ibu. Oke, ya. Silakan Bu Retno. Ya. Maaf untuk gangguannya, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan kembali. Jadi sekali lagi, untuk kartu identitas peserta, ini diharapkan para peserta MPLS sudah bisa membuatnya pada selambatnya hari Minggu, tanggal 12 Juli. Isi dari kartu identitas peserta berupa tulisan seperti yang ada di PPT Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk ukuran landscape itu akan berisikan tulisan MPLS 2020-2021 SMA Kristen Petra 3, baris ketiga berisi nama siswa dan baris keempat adalah nama gugus. Nantinya nama gugus itu akan disampaikan oleh Bapak Ibu
wali kelas pendamping sementara. Nah, di sini akan saya bacakan ada 3 gugus sesuai dengan tema MPLS kita tahun ini, yaitu menggali kebaikan dan potensi diri dengan maksimal dari rumah. Maka gugus yang akan kita gunakan adalah gugus kreatif dengan kertas buffalo warna kuning. Yang kedua adalah gugus courageous dengan kertas buffalo warna merah muda. Dan yang ketiga adalah gugus confident dengan kertas buffalo warna hijau muda. Nah, nantinya Bapak Ibu, para peserta diharapkan dapat membuat video pengenalan diri yang akan diupload ke Instagram SMA Traga atau SMA Petra 3 dengan hashtag MPLS Ostraga _03. Kami harapkan upload video paling lambat hari Minggu tanggal 12 Juli 2020. Sehingga nanti pada hari Senin tanggal 13 Juli, video-video peserta ini sudah bisa kami tayangkan. Kami akan memberikan contoh seperti apa video yang bisa digunakan oleh para siswa. Minta tolong Pak Fajar. Diam. Bu Retno, selama menunggu bolehkah saya bertanya? Ya, bisa minta tolong di obrolan atau di chat. Oh, gitu. Oh ya. Ibu, iya. Bu. Ya. Terima kasih. Halo, nama saya Jocelyn Jaya. Saya dari Gugus Confident. Saya siap menjalankan MPLS tahun 2020-2021 di SMA Kristen Petra 3, Surabaya. Halo, nama saya Jocelyn Jaya. Saya dari Gugus Confident. Saya siap menjalankan MPLS tahun 2020-2021 di SMA Kristen Petra 3, Surabaya. Motto saya adalah percaya diri bukan sebuah opsi, tetapi sebuah keharusan. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Halo, nama saya Jocelyn Jaya. Saya dari Gugus Confident. Saya siap menjalankan MPLS tahun 2020-2021 di SMA Kristen Petra 3, Surabaya. Motto saya adalah percaya diri bukan sebuah opsi, tetapi sebuah keharusan. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Cukup Pak Tantang, Pak Fajar. Ya, seperti itu Bapak Ibu, contoh video pengenalan diri dari masing-masing siswa. Jadi ada identitas peserta yang sudah seperti saya tayangkan pada slide sebelumnya, kemudian
moto yang dimiliki oleh siswa masing-masing, dan video nanti sekali lagi dapat diupload pada Instagram SMA Kristen Petra 3 #MPLS_Ostraga_03. Nah, nanti untuk video contoh yang tadi sudah saya tayangkan akan di-share melalui ibu-ibu wali kelas pendamping sebelumnya. Demikian ya, Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan susunan atau jadwal kegiatan MPLS moda daring yang akan dilaksanakan mulai hari Senin sampai hari Kamis tanggal 13 Juli sampai 16 Juli 2020. Ya, untuk hari Senin tanggal 13 Juli 2020 ini adalah kegiatan persiapan dan pengenalan peserta MPLS dengan wali kelas masing-masing dan juga tata tertib selama mengikuti MPLS. Kegiatan akan dilaksanakan mulai pukul 8 dan akan selesai pada pukul 10. Oke, pertanyaan akan saya jawab nanti ya, Bapak Ibu. Ya. Untuk persiapan pukul 8 itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Waka Kesiswaan sebelumnya. Jadi diharapkan para siswa sudah siap 10 menit sebelumnya untuk mengikuti presensi. Nah, saya harapkan Bapak Ibu untuk bisa mengingat dan mencatat bahwa untuk memudahkan presensi, setiap siswa ini akan menuliskan identitas pada tampilan atau video masing-masing. Yang harus dituliskan oleh siswa adalah kelas, yaitu X atau Romawi 10, angka Romawi 10, X1, garis miring nomor absen, garis miring nama. Nah, diharapkan nama yang digunakan adalah nama depan, karena mohon maaf terus terang, ibu-ibu wali kelas ini belum mengenal satu-satu siswa baru. Ya, nanti untuk semua data akan di-sharekan melalui grup WA orang tua Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, semua data akan di-sharekan melalui grup WA. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk tampilan dalam setiap Zoom meeting, para peserta harus menuliskan identitas berupa kelas, yaitu X1 atau X2 atau X3, garis miring nomor absen, garis miring nama. Jadi bukan nama panggilan atau singkatan nama dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan nanti kegiatan akan diawali dengan doa yang dilakukan secara sentral dan presensi yang dilakukan oleh wali kelas masing-masing. Jadi sekali lagi setiap siswa sudah harus siap. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh kesiswaan bahwa kegiatan MPLS ini juga sudah merupakan kegiatan sekolah, sehingga siswa sudah siap melakukan Zoom meeting dengan mengenakan seragam dengan rapi. Begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya akan disampaikan tata tertib mengikuti MPLS dan juga tata tertib selama mengikuti pembelajaran oleh Wakasek Kesiswaan. Setelah itu, perkenalan dengan wali kelas masing-masing, yang di sini dituliskan wali kelas sementara karena masih belum peminatan nih Bapak Ibu. Dan setelah itu, persiapan dan doa penutup. Nah, kalau Bapak Ibu mencermati, untuk setiap sesi atau setiap perpindahan kegiatan itu ada jeda waktu sekitar 10 menit. Nah, waktu ini bisa dimanfaatkan oleh siswa untuk melakukan kegiatan lain, istirahat, minum, dan sebagainya, dan memberi waktu pada host untuk Zoom meeting supaya bisa masuk, dan siswa bisa keluar dan masuk kembali pada sesi yang berikutnya. Seperti itu.
Selanjutnya, untuk hari yang kedua, Selasa 14 Juli, kegiatan MPLS dimulai pada pukul 8 dengan doa dan presentasi oleh ibu-ibu wali kelas. Untuk upacara pembukaan MPLS nanti akan kami tayangkan melalui video dan perkenalan seluruh sivitas akademika SMA Kristen Petra 3. Jadi walaupun siswa tidak bertatap muka langsung dengan kami, para guru, pengajar, dan juga seluruh sivitas SMA Kristen Petra 3, tapi melalui sesi ini diharapkan siswa bisa mengenal seluruh guru yang nanti akan mendampingi dan membimbing dalam setiap pelajaran. Selanjutnya, untuk 3 sesi ke depan, akan disampaikan materi tentang struktur kurikulum oleh Wakasek Kurikulum, yaitu Ibu Lucy Hapsari, Sarjana Sastra. Kemudian profil sekolah oleh Wakasek Humas, yaitu Bapak Yohanes Yuniatika, Sarjana Sains Teologi. Dan tata tertib sekolah oleh Bapak Dr. Andes Tantang Suprayogi, MSI, selaku Wakasek Kesiswaan. Dalam 3 sesi ini, siswa akan mendapatkan waktu istirahat pukul 11:05 sampai pukul 12. Nah, selanjutnya, untuk sesi berikutnya, ini akan diberikan pengenalan lingkungan sekolah oleh Wakasek Sarana Prasarana, yaitu Bapak Fajar Triadi, Sarjana Pendidikan. Etika perilaku dan komunikasi oleh Ibu Berliana Marta Yonarsianti, Sarjana Psikologi. Aku telah sedikit ambil materinya. Selaku guru bimbingan konseling, dan entrepreneurship yang disampaikan oleh Ibu Clara Claudia Herlinda, Sarjana Manajemen, selaku guru ekonomi. Setelah itu, siswa akan mengikuti sesi persiapan dan doa penutup. Itu hari yang pertama, Bapak Ibu. Hari yang kedua, maaf. Ya, hari yang kedua. Hari yang ketiga, Rabu 15 Juli, kegiatan MPLS juga akan dimulai pada pukul 8 dan sama selesai semua pukul 14. Selalu dimulai dengan doa dan presensi. Selanjutnya, 2 sesi ke depan itu melanjutkan sesi yang terakhir pada hari Selasa, yaitu etika perilaku dan komunikasi, entrepreneurship, dan pengenalan lingkungan sekolah. Setelah itu, siswa akan diajak untuk membuat suatu kreativitas atau hasil karya melalui sesi Make Your Own Creativity yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Endah Purwaningsih. Siswa akan mendapatkan istirahat selama 60 menit, dan setelah itu akan kembali lagi bergabung dengan Zoom untuk mengikuti sesi COVID-19 yang disampaikan oleh Dr. Cynthia Dwi Tendean, dan bijak bersosial media yang akan disampaikan oleh tim IT, yaitu Bapak Peter Wicaksono, Sarjana Komputer. Hari yang ketiga ini akan ditutup pada pukul 14.00. Dan untuk hari yang terakhir, Kamis 16 Juli 2020, kegiatan akan dimulai pukul 8 dengan doa dan presensi. Selanjutnya, untuk sesi yang ke depan akan diberikan secara bersama-sama atau seluruh kelas, yaitu literasi yang akan disampaikan oleh Dr. Anda Srikanti Nugraheni selaku guru bahasa Indonesia, wawasan kebangsaan dan bela negara yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Nuryanti, Magister Science selaku guru PKN, kemudian gaya belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Rodelina Marbun, Sarjana Psikologi selaku guru bimbingan konseling, dan kemudian siswa juga dibekali tentang kenakalan remaja dan narkoba yang akan disampaikan oleh tim dari Polsek Genteng. Siswa akan mendapatkan istirahat 60 menit
Dan setelah itu, kita akan memberikan sharing alumni, yaitu alumni-alumni dari SMA Kristen Petra 3 yang secara akademis maupun non-akademis. Target yang lama. Kalau retention dia pakai. Ya. Yes. Nanti alumni yang akan menyampaikan sharingnya, ini adalah alumni yang secara akademis maupun non-akademis sudah berhasil di bidangnya masing-masing. Dan selanjutnya, KKR atau ibadah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, dan MPLS tahun ini akan ditutup oleh Ibu Kepala Sekolah. Demikian untuk kegiatan MPLS Moda Daring tahun 2020-2021. Nah, pada umumnya, pada intinya Bapak Ibu, untuk MPLS kali ini memang kami berusaha untuk membekali siswa dengan materi-materi yaitu pengenalan akan lingkungan sekolah, tata tertib, dan semua hal yang diperlukan oleh siswa selama proses pembelajaran. Kemudian materi yang bisa mengencourage siswa, bisa menumbuhkan minat dan bakat para siswa, terutama di bidang entrepreneur, karena SMA Kristen Petra 3 mempunyai keunggulan untuk meningkatkan entrepreneur, jiwa entrepreneur bagi para siswa. Dan juga sesi-sesi ibadah, lagu-lagu nasional dan lagu wajib, seperti itu. Ya, demikian Bapak Ibu. Nah, tadi mungkin ada pertanyaan untuk nomor absen, nanti akan disampaikan oleh Ibu-Ibu Wali Kelas. Jadi nomor yang ada di draft daftar gugus itu adalah nomor absen siswa. Begitu Bapak Ibu. Demikian paparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kembali pada Bapak Yohanes Yonantika. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Retno untuk paparannya terkait dengan kegiatan MPLS, kemudian juga terima kasih Pak Tantang untuk paparannya terkait dengan kegiatan kesiswaan dan tata tertib sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam termin berikut, ke dalam sesi berikutnya, yaitu adalah warna sari. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, baik itu terkait dengan kurikulum maupun terkait dengan kesiswaan, bisa disampaikan melalui chat. Saya langsung saja buka termin pertama. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Wali Murid kelas 10 di dalam chat. Mulai dari yang pertama dahulu, saya akan bacakan pertanyaan dari Bu Foni Wijaya ya Bu ya. Baik. Untuk video pengenalan diri ini dikirim ke wali kelas atau bagaimana teknisnya nanti? Silakan. Mungkin bisa ditanggapi oleh Bu Retno maupun Pak Tantang. Ya, nanti akan diupload di masing-masing. Jadi begini Bapak Ibu, untuk menjawab juga yang lain, materi kami untuk juga tentang tata tertib, jadwal, terus yang diterangkan Bu Retno tentang video, tentang yang lain akan di-share di masing-masing wali kelas yang ada di dalamnya ada gugus. Jadi nanti akan kami lengkapi. Sementara itu dulu, Pak Yan. Ya, begitu ya, Bu Foni ya. Ya, enggak, maksudnya itu nanti videonya yang mengupload ke Instagram itu kan wali kelas atau siswanya, atau siswa harus mengupload di Instagram pribadi maksudnya. Terima kasih ya Pak. Baik, baik. Terima kasih Bu. Oke, jadi begini, kalau untuk video itu nanti bisa Memfoni upload, bisa Putri Memfoni upload ke mana Instagram pribadi dengan hashtag yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Retno tadi. Ya, begitu Mem. Ke Instagram pribadi ya Pak ya. Ya, oke, tapi hashtagnya yang tadi ya. Ya, Ya. makasih. Itu juga ya Bapak Ibu yang lain ya. Baik. Oh, untuk Bapak Ibu, video bisa diulang. Oh, untuk Bapak Ibu yang lain tidak perlu khawatir. Nanti materinya termasuk video dan lain-lain
akan kami sampaikan melalui grup orang tua, ya, melalui grup WA orang tua. Nanti akan kami upload di Google Drive supaya Bapak Ibu bisa download dari situ. Jadi materi semua bisa di-download di situ ya. Berikutnya ya. Kemudian ya. Oh ya, terkait dengan pembagian kelas untuk siswa peserta MPLS. Apakah sudah disiapkan? Mungkin bisa disampaikan, silakan Pak Tantang. Baik, terima kasih untuk gugus MPLS nanti akan kami share melalui wali kelas. Jadi tadi yang dikatakan Bu Retno 10.1 itu termasuk gugus kreatif gitu ya. Terus 10.2 nanti termasuk courageous ya. Jadi keberanian. Terus untuk X3 itu confident. Jadi nanti ini kami share semua melalui Bapak Ibu wali kelas. Jadi ke ibu-ibu semua. Jadi nanti seperti ini ada nama, nanti kami share, jadi membuat hashtag-nya nanti diikuti aja sesuai dengan gugusnya. Yang kreatif, ya masuk kreatif, yang courageous, masuk courageous, yang confident, masuk confident. Ini nanti kami share semua, ada nama-namanya. Itu sementara Pak Dianus. Baik, terima kasih Pak Tantang. Bagaimana Bapak Ibu, apakah menjawab pertanyaan? Oke, cukup ya saya kira. Kemudian berikutnya saya akan bacakan kembali terkait dengan, baik ini ada pertanyaan terkait dengan pembagian seragam dari Bu Sari Agustiningrum ya. Mungkin bisa ditanggapi. Untuk yang belum dapat seragam bagaimana ya Bu? Ada pertanyaan dari Bu Sari Agustiningrum. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Pak Yohanes. Bapak Ibu, bagi putra-putri Bapak Ibu yang memang mungkin belum mengambil seragam atau yang memang mendaftarnya terakhir-terakhir kan belum mendapatkan seragam. Silakan pada waktu pelaksanaan MPLS sampai nanti pembelajaran bisa menggunakan seragam SMP terlebih dahulu. Kalau misalkan seragam SMP-nya sudah sesak gitu ya, atau tidak cukup karena mungkin anak-anak bertambah besar, silakan memakai baju yang warna putih. Ya, yang penting itu sopan, bukan kaos begitu ya. Kalau warna putih juga tidak ada, ya warna polos. Yang penting ada kerahnya, sopan begitu. Apakah bisa menjawab Bapak Ibu? Ya, bagi yang belum punya seragam. Ya, jadi bukan pakai kaos dalam atau apa tidak. Ya. Begitu Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya. Terkait dengan tes peminatan ini ya. Kapan siswa harus mengembalikan rapor untuk penilaian? Oh, terkait dengan tes peminatan nanti akan silakan dijelaskan oleh Mem Lucy. Mungkin ini masih ada orang tua yang bertanya. Silakan Mem. Baik Bapak Ibu, ya mungkin saya buka dulu. Ya, baik Bapak Ibu, jadi terkait dengan tes peminatan, seperti tadi sudah disebutkan bahwa tidak ada tes peminatan Bapak Ibu. Jadi untuk tahun ajaran 2020-2021 tidak ada tes peminatan. Penjurusan murni berdasarkan nilai raport semester 1 sampai 6 pada saat siswa berada di jenjang SMP. Karena itu mungkin untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya dari SMP Petra data sudah kami terima. Tapi bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya bukan berasal dari SMP Petra, kami harapkan untuk bisa segera mengirimkan scan raport dari semester 1 sampai 6. Nantinya datanya itu akan diolah. Lalu kemudian tentu saja juga akan mempertimbangkan keinginan siswa dan orang tua
anak ini maunya dijuruskan di mana. Itu juga menjadi salah satu pertimbangan selain nilai rapot. Seperti itu. Dan mungkin juga untuk bagi siswa yang dari Petra itu juga sudah mendapatkan tes IQ. Nah, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Namun saat ini kami memang belum bisa mengumumkan putra-putri Bapak Ibu ada di IPA atau di IPS karena memang masih dalam proses pengolahan data. Karena sampai ke dengan kemarin kami juga masih mengalami kesulitan, hambatan dalam apa istilahnya mengumpulkan nilai rapot putra-putri Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu mungkin bisa membantu untuk menjawab. Ya, terima kasih Mem Lucy. Begitu ya Bapak Ibu terkait dengan peminatan Bapak Ibu siswa-siswi kelas 10 tahun ini. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan berikutnya. Apakah ada grup siswa dengan wali kelas Bu Susi Chen ya? Ada Bu, nanti akan dibentuk grup siswa dengan wali kelas melalui line ya Bu ya nanti. Kemudian berikutnya oke. Oke, ini terkait dengan jam sekolah selama daring. Apakah ada perbedaan dengan jam sekolah ketika pembelajaran normal dari Pak Ferilius ya ini ya? Oke, mungkin bisa ditanggapi Pak Tantang? Silakan. Oh, Bu Lucy, silakan Bu Lucy. Silakan. Ya. Ya, selamat pagi Pak. Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, mungkin ya nanti bisa dibaca lagi di materinya. Tentu ada perbedaan jam belajarnya Pak. Jadi kalau di sebelum pandemi COVID-19 itu memang siswa belajar dari pukul 7 sampai pukul 3 sore. Namun selama pandemik ini itu jam belajarnya dipangkas Pak. Jadi siswa mulai pelajaran itu pukul 8.15. Namun jam 8 itu akan diadakan morning devotion. Dan sebelumnya jam 8 kurang itu wali kelas akan melakukan presensi untuk mengetahui kesiapan siswa mengikuti pembelajaran. Jadi jam 8 sampai jam 1 itu adalah proses belajarnya. Itu tadi sudah saya sharekan pembagian jam pelajarannya. Jadi nanti bisa dilihat lagi Pak di materinya. Jadi jam 8.15, lalu itu sudah mulai masuk pada PBM jam pertama, kedua, lalu istirahat, lalu diteruskan pada PBM jam ketiga 45, lalu jam 1 kurang seperempat itu akan diakhiri dengan doa. Jadi jam 1 tepat seluruh proses pembelajaran akan berakhir. Seperti itu. Lalu juga tadi saya melihat di dalam grup chat, mungkin sekalian saja, Bu, bagaimana bila jaringannya trouble? Karena kan kalau menggunakan istilahnya WiFi di rumah pun juga kadang-kadang juga bisa trouble. Apalagi kalau anak-anak menggunakan provider, ya bisa jadi sinyalnya ada tidak ada. Karena itu Bapak Ibu, selain sekolah ini menyediakan layanan melalui Zoom meeting, materi pembelajaran siswa juga sudah diletakkan di Learning Management System. Dan bila siswa mengalami kesulitan tiba-tiba pada proses pembelajaran saat Zoom meeting atau menjelang masuk pada Zoom meeting berikutnya ada kendala, bisa segera menghubungi wali kelas. Jadi nanti wali kelas yang akan menginformasikan pada kami, Bapak, Ibu staf, terutamanya saya sebagai kurikulum dan Pak Tantang selaku kesiswaan, kenapa siswa ini pada jam tertentu tidak bisa mengikuti PBM dikarenakan kendala teknis. Jadi kalau siswanya nanti mengalami kendala teknis, silakan langsung menghubungi wali kelas yang nanti akan dihubungkan pada saya ataupun Pak Tantang, sehingga kami bisa membuat catatan. Seperti itu. Dan bila misalkan pada saat Zoom meeting, siswa kan tidak bisa mengikuti karena kendala teknis, maka nanti kami akan mencoba mengatur bersama dengan guru pengajar, apakah memungkinkan bila
siswa diadakan jam tambahan di luar jam yang sudah disediakan sekolah. Jadi kan PBM itu memang berlangsung jam 8 sampai jam 1. Nah, jika memungkinkan, karena siswa mungkin tadi ada beberapa orang siswa yang tidak bisa mengikuti, mungkin akan bisa diadakan di luar jam pelajaran. Karena kami, Bapak Ibu Guru ini, jam kerja kami mulai dari jam 7 sampai dengan jam setengah 4 sore. Jadi di antara jam 1 sampai jam setengah 4 sore nanti akan coba diaturkan, jika memang memungkinkan ada pertemuan tambahan untuk membahas materi yang tadi tidak sempat diikuti oleh siswa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Kira-kira penjelasan dari Bu Lucy terkait dengan kalau ada kendala teknis ketika pembelajaran daring di rumah atau ketika MPLS daring di rumah. Nah, untuk termin berikutnya, saya akan buka pertanyaan secara langsung yang Bapak Ibu bisa sampaikan kepada kami. Kami batasi untuk termin kedua ini 4 penanya. Ya, untuk itu bagi Bapak Ibu yang hendak bertanya, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya, kemudian menyampaikan pertanyaannya kepada kami semua. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan ataupun tanggapan yang ingin disampaikan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi dengan Bu Dani ya. Selamat pagi ya, Bu. Saya Bu Dani. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat Ibu pagi, Wahyu Bu. selaku Kepala Sekolah dan semua wakil Kepala Sekolah. Yang mau saya tanyakan di sini, ini kan hari Minggu sudah paling enggak udah anak-anak sudah harus persiapan untuk membuat data-data mereka yang ada di kertas Buffalo F4 bentuk landscape tadi. Lah bisa enggak kalau saya menunggu nanti dikirim ke grup orang tua, apakah itu akan dikirim di WhatsApp orang tua yang seperti pengumuman-pengumuman selama ini? Kalau dikirim, lah besok sudah hari Sabtu, padahal Minggu kita sudah harus beres semuanya. Apakah bisa ditampilkan setelah ini? Karena tadi nggak ditampilkan soalnya, mungkin ada gangguan dari Bu Retno. Nggak ditampilkan gimana format data-data untuk MPLS. Apa yang dimuat di datanya itu apa aja? Nama, selain nama itu apa? Terus formatnya bagaimana? Itu yang orang tua mungkin harus tahu. Terus untuk kapan kita dapat nama-nama wali kelasnya itu supaya kita lebih enak nanti langsung hubungi kepada wali kelasnya kalau bertanya sesuatu. Terus untuk video, contohnya tadi juga belum jelas ya, kayaknya belum ditampilkan. Apakah pakai seragam atau baju bebas yang sopan? Terus isi videonya bagaimana? Rasanya tadi belum ya, miss ya, masih belum ditampilkan. Sementara itu dulu, karena ini waktunya sudah mepet ya, Pak, Bu. Baik, baik. Persiapannya terima kasih, besok Bu. sudah Sabtu. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Ya, untuk pertanyaan terkait dengan format, kemudian video, mungkin bisa kita tampilkan kembali supaya Bapak Ibu di rumah juga bisa melihat. Ya. Mulai dari format data terlebih dahulu. Ya. Ya. Ini format data yang perlu dikumpulkan ketika MPLS. Mungkin Bapak Ibu bisa foto. Silakan. Ya, langsung saya foto ini. Ya, silakan, Bu. Oke, Pak. Sudah? Nah, ini pembagian warna kertas Buffalo, silakan. Pak Verilius, ya, baik, Pak, silakan. Halo, Pak. Iya, Bu, silakan, Bu. Sorry, saya belum selesai. Berarti ya. anak saya nanti, katakanlah dia masuk kreatif, Buffalo-nya berarti warna kuning. Iya, betul, betul. Itu ya? Betul. Jadi untuk courageous nanti warna merah muda, kemudian untuk confidence. Saya taunya kalau anak saya masuk hijau kreatif muda. courageous confidence kapan itu?
Sabtu apakah sudah saya dapat datanya? Untuk Hari anak ini saya nanti, gugus mana? iya. Oh, hari ini ya. Hari ini nanti nama-namanya akan disampaikan kepada Ibu ya, lewat Di-share di wali. WhatsApp ya, Pak? WhatsApp Ya, yang biasa di-share di komunisi WhatsApp. itu ya, orang tua itu Ya, ya. betul, betul. Betul ya, Bu ya. Nanti akan kita share di situ. Ya. Terus apakah yang dipakai sehari-hari untuk Zoom, data yang kelas X1, 2, 3, nomor absen, nama depan, segala macam itu, apakah Buffalo-nya juga yang sama itu warnanya? Atau beda ya, Pak? Atau Oh, ya. sembarang yang untuk Oh, tiap ya. hari Zoom? Oh ya, baik. Silakan Pak. Bu, ya silakan Bu Retno dan Pak Tantang mungkin bisa ditanggapi. Ya, selamat pagi Bu Dani. Saya akan bantu untuk menjawab. Untuk identitas peserta MPLS yang dituliskan di kertas Buffalo itu hanya berlaku 1 kali, jadi di awal perkenalan MPLS. Yang videonya diupload paling lambat hari Minggu. Jadi itu tujuannya supaya semua teman-temannya di kelas 10, termasuk wali kelas dan juga nanti pemateri itu mengenal nama-nama peserta. Nah, nanti untuk kegiatan meeting atau penyampaian materi, itu nanti identitas yang saya maksud bukan identitas dengan kertas Buffalo itu, tapi identitas nama yang dituliskan oleh setiap siswa pada video mereka masing-masing, video Zoom mereka masing-masing. Jadi seperti saat ini, misalnya Bu Dani menuliskan namanya Dani, seperti itu. Pak Yohanes menuliskan namanya Yohanes Yuniatika, seperti itu Bapak Ibu. Nah, harapan kami setiap siswa bisa menuliskan kelas X1, X2, X3 nanti sesuai dengan absen atau absensi yang akan di-sharekan oleh wali kelas setelah ini Bapak Ibu. Kemudian setelah X1 garis miring nomor absen, garis miring nama. Jadi itu tujuannya untuk absensi dan ini nanti berlaku sampai pelaksanaan pembelajaran semester 1. Jadi setiap kali pembelajaran memang guru akan mengabsen siswa, kehadiran siswa kami lihat dari situ. Apakah sudah jelas Ibu? Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Uploadnya itu Instagram alamatnya di mana ya? Bisa ditampilkan? Tadi sudah ditayangkan di slide ya. Nanti tetap semua file yang kami tampilkan itu akan di-sharekan di grup orang tua. Nah ini di layar sudah ditampilkan. Jadi nanti setiap siswa akan mengupload videonya pada IG mereka masing-masing yang dialamatkan juga ke IG SMA Kristen Petra 3. Dengan hashtag MPLS Ostraga _03. Seperti itu ya Bu ya. Jadi uploadnya di IG mereka masing-masing, tapi harus di hashtag ke IG SMA Kristen Petra 3. Demikian Ibu, mungkin ada lagi? Maaf Bu, saya cuma make sure aja. Ya. Berarti nanti yang dituliskan kelasnya berapa, garing nomor absen, garing nama depannya dia, adalah pada saat di Zoom-nya ini ya, seperti saya nulis Dani. Betul, ya. betul. Ya, begitu. Jadi, Jadi mungkin untuk orang tua yang lain ini juga sebagai bentuk presensi kehadiran siswa dalam mengikuti pembelajaran. Jadi ini tidak hanya berlaku saat MPLS, tapi sampai akhir semester ketika pembelajaran jarak jauh dilakukan. Seperti itu ya Bu ya. Ya. Bu, saya mau tanya juga Bu Retno. Oh ya, Bu Desi ya. Iya. Mari silakan. Untuk yang MPLS yang tulisannya peserta yang pakai Buffalo itu apa juga disertakan pada waktu membuat video itu ya? Oh, itu tadi untuk penulisan identitas di kertas Buffalo itu memang ditunjukkan saat pembuatan video. Jadi siswa sambil apa istilahnya ya menunjukkan gitu, iya bahwa mereka adalah peserta MPLS tahun 2020-2021 SMA Kristen Petra 3, kemudian nama dan gugus. Setelah itu peserta juga harus menyebutkan begitu, Ibu, moto mereka itu apa? Ya, itu sebagai pengenalan bahwa saya siap mengikuti MPLS 2020-2021. Seperti itu Bu Desi.
Oh ya. Iya. Makasih Bu. Ada lagi, Bapak Ibu? Baik, saya kembalikan ke Pak Bu Yohanes. Retno, Bu Retno, permisi, saya mau tanya Bu Retno, ya. Silakan, Ini saya hanya memastikan mengenai videonya, ya. Ini kan maksimal 2 menit. Jadi kalau seandainya lebih dari 1 menit, itu kan nggak bisa diupload di feed, harus IGTV ya kan Bu ya. Ya, kalau yang sebetulnya dari sampel yang kami buat dari 3 gugus ini tidak ada yang lebih dari 3 menit, Ibu. Gitu ya, Bu ya. Iya, Oke. betul. Jadi Terus memang kami sudah menghitung supaya bisa diupload gitu. Ya, kalau tadi saya membaca berarti harus di-tag nih ya. SMA Traga 43 di-tag berarti ya di video itu. Nah, terus nanti di caption-nya itu ada hashtag MPLS Ostraga _03. Betul. Hanya itu aja, apakah ada keterangan caption lainnya, Bu? Enggak ada Ibu. Oh, hanya itu aja. Oh ya. Ya, terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Seragamnya pakai seragam atau baju bebas tapi rapi? Ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Wakase Kesiswaan dan juga Bu Wahyu selaku Kepala Sekolah, Bu Dani. Jadi selama MPLS itu kita menghitungnya siswa sudah mengikuti pembelajaran. Jadi siswa sudah diharapkan menggunakan seragam. Bagi yang belum mendapatkan seragam, sekali lagi bisa mengenakan seragam SMP. Jadi dari manapun SMP-nya boleh menggunakan seragam SMP. Kalau seandainya, ya mungkin siswa itu di rumah sudah semakin makmur begitu ya, seragam sudah nggak cukup. Nah, siswa bisa menggunakan kemeja, ya kemeja lain, tidak harus seragam sekolah, asalkan berkerah dan berwarna polos begitu. Begitu ya Bu Deni? Yang saya tanyakan yang di dalam video yang akan dikirim di Instagram. Iya Bu, bukan sehari-hari. Saya tahu. Ya, baik. Saya untuk videonya. Ya, dalam video siswa menggunakan seragam, Ibu. Seragam yang putih abu-abu, seperti contoh tadi. Ya, posisi duduk atau berdiri? Tidak masalah, Bu. Tapi lebih baik kalau pengambilan angle-nya bagus, berdiri. Oh, gitu ya. Masih ada lagi, Bapak Ibu? Terima kasih. Baik, saya kembalikan pada Pak Yohanes, silakan. Iya. Baik, terima kasih Bu Retno. Menjawab ya Bapak Ibu pertanyaan dari Bapak Ibu semua terkait dengan kegiatan MPLS. Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, maaf ini tinggal 5 menit lagi. Jadi ini nanti mau dilanjutkan atau sedikit tambahan. Ya. Karena keterbatasan waktu, jadi waktu kita tinggal 5 menit ya ini Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaannya saya batasi sampai di situ. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, bisa disampaikan melalui grup orang tua. Nah, untuk selanjutnya ini ada tambahan yang akan disampaikan oleh Ibu Wahyu. Untuk itu saya persilahkan Bu Wahyu. Ya, terima kasih Pak Yohanes. Jadi mungkin tambahan sedikit Bapak Ibu, jadi semua informasi pada hari ini nanti kami akan share di grup sementara yang saya bentuk itu Bapak Ibu ya, supaya bisa cepat ya, karena kan para wali kelas atau nanti pendamping gugus itu kan harus nanti satu-satu siswa-siswa mungkin cukup lama, jadi sementara informasi akan saya share di grup yang kita bentuk ini ya, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan juga kepada putra-putri. Lalu yang kedua, ini ada tambahan dari bagian seragam Bapak Ibu yang akan saya sebutkan yang belum mengambil seragam, itu atas nama Brandon Ferdinand dari SMP Petra 2, Adi Jonsu juga Petra 2, Wilson Kurnia dari Petra 2, Irene Wongso dari Petra 2, Clemens Aidan dari Petra 3, dan juga Kira Leora dari SMP Cita Bunda. Ini yang belum mengambil seragam. Jadi kalau ada waktu hari ini bisa diambil Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu yang mendaftar memang terakhir-terakhir, mohon maaf memang seragam belum datang. Jadi sementara memakai seragam yang ada dulu. Ya begitu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Yu tambahan saya. Ya. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Nah,
Sebelum kita berpisah, ini saya minta tolong Bapak Ibu semua untuk menghidupkan layarnya karena kami akan memfoto untuk dokumentasi sekolah ya Bapak Ibu, untuk Bu Feni, Bu Esther, dan Bu Leli, Bu Lani, dan Bapak Ibu yang lain ya. Oke, sebentar ya Bapak Ibu, ini saya foto dulu. Oke, Bapak Ibu, ini bagian yang terakhir slide. Oke. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke. Apakah ada tambahan lagi informasi dari Bapak Ibu Wahyu Pantang? Sudah cukup? Baik. Nah, Bapak Ibu terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pertemuan Zoom meeting pada hari ini. Semoga kerjasama yang baik ini terus terjalin selama putra-putri Bapak Ibu bersekolah di SMA Kristen Petra 3. Mohon dukungan dan doa dari Bapak Ibu untuk kelancaran kegiatan pembelajaran selama masa pandemi maupun nanti ketika kondisinya sudah new normal ataupun normal kembali seperti yang kita harapkan semuanya. Itu Bapak Ibu. Kemudian jika nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, kemudian jika Bapak Ibu ada tanggapan ataupun saran, bisa disampaikan kepada kami melalui grup orang tua. Ya, kemudian saya juga akan menyampaikan bahwa materi hari ini akan diupload melalui Google Drive dan itu akan dibagikan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Kemudian pertemuan ini juga di-record dan nanti akan diupload di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ. Ya, itu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan tutup di dalam doa. Untuk itu saya mohon kesediaan Pak Tantang untuk menutup di dalam doa. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa menghadap Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa. Kami, kepala sekolah, staf, dan Bapak Ibu guru bersama orang tua kelas 10 membahas tentang kurikulum, tentang kesiswaan, MPLS, bahkan program sekolah keseluruhan. Berkati kami semua ya Tuhan, mulai dari program sekolah yang sudah kami putuskan, biarlah program sekolah ini berkenan di hati Tuhan, dan biarlah Bapak Ibu serta para siswa Engkau berikan kesehatan, kekuatan, sehingga anak-anak kami yang ikut di SMA Kristen Petra 3, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, semangat belajar, khususnya untuk mandiri. Biarlah anak-anak tetap patuh kepada orang tua, guru, dan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kedepannya Tuhan, mulai dari persiapan MPLS, mulai dari persiapan proses belajar mengajar model daring, serta proses belajar ke depan, kiranya Tuhan berkati kami semua. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan ini Tuhan, dan melaksanakan tugas kami masing-masing. Berkati kami semua seluruhnya, berikan kesehatan, kecukupan ekonomi, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih Pak Tantang. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.